You don't. You don't need to go home. They said they wouldn't hurt. They lied. Lonzo! Sonny dan Rico adalah dua detektif dari kepolisian Miami. Bersama 4 anggota tim lainnya, mereka menyamar sebagai kru pembalap speedboat untuk menjebak seorang mucikari terkenal bernama Neptune. Dalam penyamaran itu, Michael yaitu rekan Sonny berperan sebagai manajer tim yang digambarkan sebagai pria yang doyan main perempuan. Sesuai rencana, Michael berhasil memancing Neptune dan menawarkan beberapa wanita. Kemudian ketika pesta berlangsung, Rico, Sonny, dan Trudy mengawasi Michael dari kejauhan. Neptune seharusnya ditangkap saat itu juga, kalau saja dia mau menerima bayaran. Namun sayang, Neptune tak mau transaksinya dilakukan di depan publik. No. Please, put it away. You cool. Which one, number 3? She's sick, man. That's cool. I'll go with 2. Karena satu perempuan tak jadi dibawa, Neptune pun marah dan alhasil si perempuan itu pun dihajar habis-habisan. Dari kejauhan, Rico melihat perbuatan itu dan berniat menghentikannya. Namun Sonny meminta Rico menahan diri agar penyamaran tidak terbongkar. Di tengah misi itu, Sonny ditelepon Alonso, seorang sahabat lama yang bekerja sebagai informan FBI. Dengan suara panik, Alonso mengatakan kalau istrinya Leonetta dalam bahaya karena perannya sebagai informan sudah terbongkar. Take care of Leonetta for me. Alonzo, what are you talking about? I'm falling by the house, and then I'm gone. Alonzo. Goodbye. Sonny segera menghubungi teman-temannya di Miami dan mengabarkan kalau kemungkinan ada misi rahasia yang sudah terbongkar. Agen FBI bernama Fujima kemudian mengatakan kalau malam ini 2 agen FBI sedang menyamar sebagai pembeli narkoba dan akan bertemu dengan gangster Aryan Brotherhood yang dikenal sebagai bandar besar. Tanpa sepengetahuan Fujima, rupanya penyamaran mereka terbongkar dan 2 agen yang menyamar itu pun berakhir tewas mengenaskan. Demi menyelamatkan sahabatnya, Rico memutuskan menunda penangkapan Neptune. Dia langsung membagi timnya untuk melacak keberadaan Alonso dan mengamankan rumah Leonetta. Berkat helikopter kepolisian, tak butuh waktu lama, lokasi Alonso pun ditemukan dan Rico langsung menyusul. Masih dalam keadaan panik, Alonso mengaku kalau istrinya disekap gangster Aryan Brotherhood. Penyamarannya terbongkar dan demi menyelamatkan istrinya, Alonso terpaksa membocorkan kalau 2 orang yang ingin membeli narkoba adalah FBI. Di waktu yang bersamaan, Rico mendapatkan kabar kalau Leonetta ditemukan tewas di rumahnya. Mendengar kabar buruk itu, Alonso pun frustasi dan nekat bunuh diri. You don't need to go home. They said they wouldn't hurt. They lied. Lonzo! Merasa kasus ini sangat serius, Sonny dan Rico menemui atasannya Kapten Castillo. Kemudian mereka menemui agen Fujima untuk minta penjelasan. Disinilah semuanya terungkap bahwa beberapa bulan belakangan ini FBI mengirim Alonso untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Yero, seorang bandar besar yang rutin mengirim narkoba kepada geng Aryan. Sekarang ini kemungkinan besar agen lain yang terlibat juga bisa ikut terbongkar. Oleh karena itu FBI meminta Sonny dan Rico untuk melanjutkan misi. Sebagai upaya balas dendam atas kematian Alonso, Sonny ataupun Rico siap membantu dan Castillo pun setuju dengan syarat misi ini dia yang mengontrol sepenuhnya. Satu-satunya cara cepat untuk masuk ke dalam jaringan mereka adalah menjadi kurir dan Fujima memberikan info kalau Yero biasa menyelundupkan narkoba dengan speedboat di pelabuhan Miami. This is a FLIR image of someone's go-fast boats running in a Yarrow load. That's all we got. If they do this, I'd like them deputized as federal under OSADEP for the purposes of this case. Berkat pengalaman Rico di ranah balapan speedboat dan informasi dari Fujima, mereka langsung mengetahui kurir yang membantu Yero adalah Salma Guda, penjahat lokal Miami yang sudah dikenal punya hubungan dengan kartel. Malam itu juga Sonny, Rico dan timnya membobol markas Salma Guda yang sedang membongkar muatan narkoba.
Hal ini sengaja dilakukan supaya Jero nanti mencari kurir baru. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan situasi aman, Rico, Sonny, dan timnya mendatangi Nicholas, seorang informan yang bisa menghubungkan mereka dengan Jero. Nicholas diminta menelpon Jero dan menawarkan jasa kurir untuk narkoba milik Jero. Awalnya Nicholas menolak karena takut ketahuan. Namun setelah diancam akan dipenjarakan, Nicholas tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan para polisi. Nicholas segera menelpon Jero dan mengatakan ada kurir profesional yang sudah terbiasa mengantar produk dalam jumlah besar. Sesuai yang diharapkan, Jero bersedia bertemu dan akan dikabari lagi mengenai kapan dan tempatnya. Trudy, pacar Rico yang juga seorang polisi, langsung membuat identitas palsu untuk Sonny dan Rico. Nama keduanya masih sama, hanya saja latar belakang mereka diubah sebagai seorang buronan. Untuk memastikan kurir rekomendasi Nicholas aman, Jero mengerahkan jaringannya untuk menyelidiki tentang Rico dan Sonny. Jero mendapatkan informasi persis seperti apa yang dibuat Trudy, dan hal itu membuat Jero memutuskan untuk mencoba bertemu dengan keduanya. Pertemuan dilakukan di sebuah gedung kosong di tengah perkampungan padat penduduk. Awalnya negosiasi berjalan lancar, namun suasana berubah saat pihak Jero dan Sonny berbeda pendapat soal cara menyelundupkan narkoba. Untung saja seorang perempuan bernama Isabella segera menengahi dan meminta Jero untuk menyetujui permintaan Rico dan Sonny. Malam harinya, mereka diminta datang ke sebuah tanah lapang yang di setiap sudutnya dijaga sangat ketat. Rico dan Sonny kemudian diminta masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Di dalamnya ada Isabella dan seorang pria bernama Montoya yang ternyata dialah bos besarnya. Dalam jaringannya, Jero adalah tangan kanan yang mengatur keamanan dan penyelundupan, sedangkan Isabella sebagai asisten yang mengatur keuangan. Pertemuan tersebut terjadi hanya beberapa menit saja, yang intinya Montoya percaya dan setuju memberikan satu job pengiriman sebagai uji coba. Isabella kemudian menjelaskan, Sonny dan Rico harus mengirim 1.000 kg narkoba dari Kolombia ke New York. 1,000 keys out of Colombia. Your end is 3 million. When you work for me, you must do exactly what you say you will do. Tak lama kemudian, Rico menerima telepon dari Trudy yang memberitahu bahwa ia baru saja mendapatkan kiriman bunga dari seseorang yang tidak dikenal. Rico langsung paham itu bukan kiriman biasa, melainkan pesan terselubung dari Montoya. Beberapa hari kemudian, Rico dan Sonny berangkat ke Kolombia untuk mengambil kiriman narkoba. Dari sebuah hutan terpencil dengan landasan seadanya di antara pegunungan, mereka pun berhasil lepas landas sambil terbang rendah agar tidak terdeteksi oleh radar. Saat memasuki wilayah udara Miami, mereka menjalankan trik yang sudah disiapkan. Rico menerbangkan pesawatnya sejajar dengan pesawat lain yang dipiloti temannya. Di radar, kedua pesawat itu terbaca sebagai satu titik saja. Dengan cara ini, pengiriman pertama berhasil dilakukan tanpa hambatan dan mereka pun lolos tanpa jejak. Agar kerjasama terus berlanjut, Sonny dan Rico mengarang cerita kalau mereka sempat diserang kelompok lain namun berhasil digagalkan. Tidak hanya itu, Sonny juga mengaku kalau dirinya menemukan sesuatu yang sangat penting dan Jero harus melihatnya. Barang yang dimaksud itu adalah narkoba dan Jero percaya saja kalau semua itu Sonny dapatkan dari kelompok yang menyerang kemarin. Padahal sebenarnya narkoba-narkoba hasil rampokan dari kurir sebelumnya yaitu Sal Magda. Beberapa hari kemudian, Sonny, Rico, Jero, dan Isabella mengadakan pertemuan. Di momen ini, Isabella menanyakan berapa harga yang harus mereka bayar agar narkoba yang kemarin Rico dapatkan dikembalikan. Rico ataupun Sonny tak mau ada bayaran tambahan. Semua narkoba itu sebagai itikat baik untuk kerjasama berkelanjutan ke depannya. Sikap itu membuat Isabella memutuskan akan memberi tugas tambahan, namun kali ini cukup sulit karena narkoba harus dikirim melalui laut. Give them the shipment on the 17th. Conveyance. By ocean, out of Barranquilla. Jose has details. Kemudian ketika kesepakatan sudah tercapai, Sonny melakukan hal yang tidak terduga. Dia nekat mengajak Isabella untuk makan malam bersama. Di luar dugaan, Isabella menuruti ajakan Sonny asalkan naik speedboat dan Isabella bebas menentukan tempatnya.
Ajakan makan malam yang awalnya hanya basa-basi untuk mengakrabkan diri berubah menjadi awal sebuah hubungan romantis. Sonny mendapatkan informasi kalau Isabella bukan istri Montoya dan hubungan mereka murni hanya sebatas bisnis saja. Hari itu Sonny akhirnya menginap di rumah masa kecil Isabella. Sebelum kembali, Sonny membuka obrolan tentang kesepakatan baru. Dia meminta bayaran pengiriman sebesar 25% dari nilai total produk. Isabella menolak permintaan itu karena hanya dengan mengajukan ke Montoya saja Isabella bisa dibunuh. Isabella kemudian menurunkan permintaan Sonny sebesar 17% dan Sonny pun setuju. Sonny tidak berterus terang kalau dirinya baru saja dari Kuba. Sonny juga tak membahas tentang kesepakatan bagi hasil 17%. Sonny hanya meminta Rico percaya kalau semuanya baik-baik saja. Rico segera membawa Sonny bertemu dengan Kapten Castillo dan Fujima untuk update perkembangan misi. Sonny menjelaskan kalau pengiriman pertama ditunjukkan kepada bandar dari gangster Dominika yang tinggal di New York. Pengiriman kedua yang akan dilakukan beberapa hari lagi ternyata untuk gangster Aryan Brotherhood yang ada di Miami. Meski demikian, Sonny mengusulkan perubahan rencana agar Aryan Brotherhood tidak ditangkap di pengiriman kedua. Sonny mengungkapkan tentang Montoya, bos dari Jero yang seorang penjahat internasional. Sonny ingin mengubah target misinya menjadi menangkap Montoya. Rico yang tadi ajak diskusi oleh Sonny tampak terkejut dengan rencana baru itu, namun berpura-pura setuju dengan Sonny. Karena dua detektif terbaiknya sudah setuju, Kapten Castillo pun sepakat dan memaksa Fujima agar menyetujui perubahan rencana itu. Dalam perjalanan pulang, Rico meminta Sonny menjelaskan apa maksud perubahan rencana itu. Sonny menegaskan dirinya tak lupa diri hanya karena berkencan dengan Isabella. Sonny meminta Rico mempercayainya. Di rumah Montoya, Isabella melaporkan kalau Sonny meminta bagi hasil 17% dari muatan yang dikirim. Sonny menjamin semua kiriman akan aman. Isabella mengaku kalau dia baru saja berkencan dengan Sonny di Kuba. Menurut Isabella, Sonny harus diperhatikan karena setelah beberapa pengiriman sukses, Sonny pasti meminta negosiasi ulang dan minta bayaran lebih. Montoya menjelaskan kalau Jero ingin membunuh Sonny dan Rico di pengiriman kedua. Tersirat Isabella tak setuju dengan rencana itu. Dia mengatakan pengiriman yang sukses adalah tujuan dari bisnis sehingga tak ada salahnya memanfaatkan layanan Sonny dan Rico. Mendengar hal itu, Montoya pun berubah pikiran dan memutuskan akan bekerja sama dengan Sonny dan Rico untuk beberapa pengiriman lagi. Beberapa hari kemudian, Sonny pergi ke Kolombia untuk memastikan rencana pengiriman. Namun kali ini Sonny memilih berpisah dari timnya dan menjemput Isabella di bandara. Malam harinya, Rico dan yang lain sudah menunggu di klub milik Jero. Tak lama kemudian, Sonny dan Isabella datang berdua seperti sepasang kekasih. Hal ini tentu saja membuat Rico dan timnya sedikit curiga, namun mereka profesional dan fokus pada misi utama. Malam itu, Jero menjelaskan kalau Sonny dan Rico akan mengirim 12 ton paket dari Panama. 4 ton paket narkoba akan dikirim ke Miami, sedangkan 8 sisanya diantar ke Kolombia. Sonny tak mempermasalahkan hal itu asalkan dia bebas mengatur pengirimannya. Setelah rapat itu, mereka pun berpesta dan dari kejauhan, Jero tampak curiga dengan kedekatan Sonny dan Isabella. Jero juga sempat menelpon Montoya dan mengatakan dia tak percaya dengan Sonny dan Rico. Namun Montoya meminta Jero tetap pada rencananya. I don't like the Americans. Why? Too good at what they do. Somehow they are wrong. We made that deal. And Isabella disagrees with you. Malam harinya, Sonny memutuskan untuk berpisah dengan timnya demi bersama Isabella. Di sini, Sonny mulai menyarankan Isabella agar punya rencana cadangan untuk kabur. Sonny meminta Isabella pergi dan berjanji akan menemui Isabella nantinya. Isabella merasa dirinya tak bisa kabur karena semua hal di sekitarnya dikontrol oleh Montoya. Beberapa hari setelahnya, Rico dan Sonny berangkat ke Panama menggunakan kapal kargo berukuran besar. Rico meminta bantuan Fujima untuk menyebarkan informasi palsu ke berbagai agen agar jadwal penyelundupan tak dihalangi siapapun. Isabella juga datang ke Panama untuk bertransaksi dengan kurir asal Malaysia. Setelah itu, sekitar 8 ton paket rahasia dan 4 ton narkoba dimasukkan ke kapal kargo dan harus berangkat menuju Miami dan Kolombia. Let's go. How we looking? That's it. Take off. Namun di tengah perjalanan, Jero mengubah rencana dan meminta paket narkoba langsung diantar ke pembeli di Miami hari itu juga. Hal ini membuat jadwal bentrok karena di hari itu sudah dijadwalkan akan ada patroli FBI. Di waktu yang bersamaan, Trudy diserang dan diculik gangster Aryan Brotherhood suruhan Jero.
Bahan rencana ini membuat Sonny harus berimprovisasi. Dia memutuskan seluruh paket narkoba dipindah ke speedboat untuk disimpan di tempat aman. Baru akan meninggalkan kapal kargo, Sonny mendapatkan telepon dari gangster Aryan Brotherhood dan diberitahu kalau Trudy ditangkap. Meski disekap, insting polisi Trudy tetap jalan. Saat diminta berbicara, Trudy pun menyebut ciri-ciri tempat dia disekap di sebuah trailer dekat dengan bandara. Setelah itu, Sonny diminta mengirimkan paket narkoba saat itu juga ke area sungai Miami. Jika dalam 15 menit Sonny tak tiba, maka Trudy akan dibunuh. Sonny dan Rico segera membagi tugas dengan timnya. Berdasarkan keterangan Trudy, dia pun meminta Kapten Castillo untuk segera melacak trailer di dekat bandara dan dia menemukan satu trailer yang mencurigakan karena memiliki banyak antena di atasnya. Sonny, Rico, dan Gina segera menuju lokasi trailer dan dua tim lain membawa speedboat ke lokasi yang diinginkan untuk mengecoh Aryan Brotherhood. Di dalam perjalanan, Sonny melapor ke Isabella kalau pembeli Yero ingin mengendalikan pengiriman. Isabella menegaskan itu ulah Yero, bukan dari pembeli. Where are you? Geneva. What the fuck's going on? To control the delivery. It's Yero, not the buyer. But whatever he tells you to do not do it. Tak lama setelah itu, Sonny, Rico, dan Gina sudah menyusup ke area taman. Sonny melumpuhkan satu penjaga yang bersiaga di luar. Kemudian menggunakan kamera fleksibel, Gina memeriksa kondisi dalam trailer dan dia melihat Trudy diikat dan ada 4 orang lain di dalamnya. Setelah mengetahui bagaimana situasi di dalam, Rico langsung berpura-pura sebagai pengantar pizza. Milano's Pizza. You order pizza? No. Hey. Tanpa sepengetahuan para polisi itu, Yero punya akses CCTV di dalam trailer. Dia melihat rencananya gagal dan meledakkan bom yang ada di dalam trailer. Maria. Saat terjadi ledakan, Trudy adalah satu-satunya orang terdekat sehingga dia mengalami luka yang cukup serius. Dokter menyebut kini Trudy koma dan hanya waktu yang bisa menjawab dia akan selamat atau tidak. Yero kemudian melapor kepada Montoya kalau paket yang dikirim sekarang hilang. Namun Yero memohon agar tenang karena Yero akan mengambil kembali paket tersebut. Yero juga menunjukkan rekaman video saat Isabella bermesraan dengan Sonny dan Yero menuduh Isabella ada hubungan dengan hilangnya paket. Yero kemudian menelpon Sonny untuk meminta produknya dikembalikan. Sonny siap mengembalikan asalkan dibayar tunai sebesar $12 juta. Selain itu, Sonny meminta harus Yero sendiri yang mengambil produk tersebut. Tak punya pilihan lain, Yero pun menyetujui permintaan itu. Sonny pun segera mengabarkan ke timnya dan Kapten Castillo terkait Yero yang akan mengambil sendiri produknya. Yero's coming back to the U.S. to recover his product. He's coming back himself. How do we deal? How do we do a deal? I mean, how's anybody gonna believe anybody after tonight? Nobody does. He's compelled. We got his 4,000 keys, worth $60 million at wholesale. All right. Sebelum berangkat ke Amerika, Yero menculik Isabella dan membawanya sebagai sandera. Di Miami, Sonny, Rico, dan timnya bersiap untuk misi penangkapan Yero. Tak lama kemudian, mereka pun dihubungi geng Aryan Brotherhood dan memberitahu tempat pertemuan diganti ke sebuah pelabuhan. Di beberapa kapal yang bersandar telah bersembunyi beberapa sniper. Sonny dan timnya hanya berjumlah 5 orang menghadapi puluhan orang yang disiapkan oleh Yero. Kapten Castillo meminta Sonny mengulur waktu karena posisi sniper belum ketahuan. Can't find the shooters. Stall. Copy that. Can't find the shooter. Setelah itu, terjadi ketegangan karena Yero muncul sambil menyandra Isabella. Demi mengulur waktu, Sonny meminta mereka bertukar orang untuk memastikan barang bawaan satu sama lain. Sonny mengirim Michael untuk melihat uang, sedangkan Isabella dikirim untuk melihat narkoba yang dibawa oleh Sonny. Saat mereka berdua berjalan memasuki zona musuh, Castillo akhirnya berhasil melacak lokasi 2 sniper. Setelah menunggu beberapa saat, Castillo memulai baku tembak dengan terlebih dahulu melumpuhkan 2 sniper. Suasana pelabuhan menjadi kacau, tembakan terdengar silih berganti, dan Sonny sibuk menyerang musuh sambil memastikan Isabella aman, sedangkan Rico perlahan maju untuk menangkap Yero yang berusaha kabur.
Di tengah baku tembak, Isabella melihat kalung lencana polisi yang dipakai Sonny. Perempuan itu pun marah dan berusaha menyerang Sonny. Untung saja, Sonny sigap dan terpaksa harus menenangkan Isabella. Di waktu yang bersamaan, bala bantuan dari polisi mulai berdatangan sehingga Jero dan anak buahnya semakin terpojok. Saat Jero berusaha kabur, Rico menghadangnya dan membunuh Jero serta asistennya. Saat baku tembak berhenti dan polisi sedang mengamankan lokasi, Sonny membawa kabur Isabella. Di perjalanan, Isabella sempat mencoba melawan sehingga harus diborgol. Dan malam itu, Sonny membawa Isabella ke sebuah rumah yang biasa dijadikan markas oleh Sonny dan teman-temannya. Sonny kemudian menjelaskan, dia sudah menyiapkan kapal yang akan membawa Isabella kembali ke Kuba dengan aman. Di Kolombia, kepolisian federal menggerebek rumah Montoya, namun rumah mewah di tengah hutan itu sudah kosong dan keberadaan Montoya pun tidak diketahui. Rico segera kembali ke rumah sakit untuk menjaga Trudy yang masih tertidur koma. Saat Rico tertidur di kursinya, dia pun dikejutkan dengan tangan Trudy yang mulai bergerak. Akhirnya, Trudy pun sadar dan mulai membaik. Sementara itu guys, walaupun berat hati, Sonny dan Isabella akhirnya berpisah dan mereka sama-sama berjanji untuk tidak saling mencari.